Mungkin stigma buruk orang-orang tentang Gen Z itu udah sering banget kita denger ya Pak. Kayak Gen Z itu generasi yang pemalas, generasi yang apa sih, mental strawberry, mental tahu, mental kerupuk, dan makanan segala macam aja dijadiin nama mental di Gen Z itu kan. Tapi satu sisi menurut aku Gen Z itu generasi yang berani dan generasi yang berbeda cara berpikirnya dari generasi yang lain sih. Ini yang gue tunggu nih bahasanya tuh. Itu memang semakin kesini memang kerasa Pak Zul, kita tuh harus ketika bertemu dengan berbeda generasi kan, kita memang harus berubah menyelami bagaimana karakter mereka. Kalau enggak kita memang ya dianggap guru jadul, guru yang sekedar, apalagi saya pun memang gitu, apalagi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tuh notabene sekarang paling banyak loh Pak Zul jamnya 6 jam ya seminggu. Iya, makanya saya selalu bilang bangga jadi guru bahasa karena jamnya kepake mau kemanapun. Sampai keluar negeri pun itu bahasa Indonesia diajarin loh. Karena kan kita udah diakui UNESCO kan, bahasa Indonesia udah makanya saya dengan bangga selalu motivasi anak kayak gitu. Nah, dalam hidup ini yang dipelajari hanya 4 keterampilan. Menyimak, membaca, berbicara, menulis. Ya kan? Jadi bahkan yang pertama sekali itu menyimak. Karena nggak ada manusia, satu orang pun manusia yang lahir itu yang bisa langsung bicara. Ada Bu Nabi Isa gitu kan, kan berbicara waktu bayi. Bukan, Nabi Isa nggak bicara dulu, nyimak dulu karena ibunya dicaci maki oleh para kaum yang mencela Maryam. Karena Nabi Isa mendengar kan, menyimak kan, maka Nabi Isa berbicara di andogani karena Allah. tuduhan tadi itu tuduhan tadi. Dia bela Lalu setelah itu turunlah ayat Iqra pertama, membaca. Lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat setia. Senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan sang inspirator yang akan memberikan informasi, edukasi, advokasi, dan informasi buat kita bersama. Yang jelas tetaplah setia di channel Sisi Lain Aspen. Dan mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kiri atau kanan dulu disapa ya. Siapa kira-kira nih? dua orang narasumber anak muda ini, anak muda. Ada anak muda pada masanya dipanggil Bunda ya. Bundo ya, Bunda. Nama lengkapnya Budila apa sih, Bu? Budila. Nama lengkap Dila saja, tapi nama branding di media Dila SPD. Dila SPD. Memang Dila aja. Ya Dila saja. Pakai double L? Double L. Oh, oke. Oke, Dila SPD. Ya, dia lahir dengan izin Allah. Masya Allah. Oh, Dila itu artinya gitu. Itu dia lahir ya, dengan izin Allah. Masya Allah. Iya. Baik, Bu Dila SPD, lebih akrab panggil Bundo ya. Ya kalau yang deket-deket anak-anak panggil Bundo ya. Iya. Tapi kalau untuk nama sebagai penulis, pegiat literasi, Dila SPD. Dila SPD. Kalau Dila aja orang nggak tahu pasti. Nggak tahu ya, karena Dila juga banyak. Yes, betul. Kalau ibaratnya kalau Dila ngomong sama anak-anak, sama teman yang orang-orang baru, boleh deh dicek di Google, ketik Dila SPD, siapa tuh yang keluar gitu. Iya, benar. Coba nanti berarti kita ketik penyala literasi ya. Penyala literasi kata Pak Edward, penyala literasi. Bukan penggiat, penyala. Menyalakan gitu ya. Alhamdulillah, nanti kita bincang-bincang lebih panjang lagi. Dan sekarang karena tadi L-nya double, ini Y-nya double. Yes. Dayu. Udah? Iya, benar. Ini anak muda ini. Anak muda panggil kakak lah, Kak Dayu. Oke, boleh Pak. Dayu ya. Itu ada dulu ada nyanyi Minang tuh Dayu begitu ya. Nah, pernah tahu nggak? Dayuang. Enggak masanya. Ini yang di masanya tahu langsung ya. Ini yang di masanya. Iya. Kak Dayu sahabat ini adalah ketua OSIS dari Al-Islah, SMA Al-Islah ya. Iya, benar Pak. Ya, kalau Bundo Dila ini adalah mantannya Al-Islah. Yes. 20 tahun di Al-Islah. Iya. Oke. Saya ibaratnya saksi hidup perkembangan SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Oh, Masya Allah. Jadi kadarullahnya 2 tahun yang lalu lulus P3K dan ditempatkan di SMP Negeri 2. SMP 2 ya? Iya, SMP 2 Bukit Tinggi. Udah 2 tahun lalu, Bu Budila. 2 tahun yang lalu. Udah jalan ketiga sih sekarang. Ketiga ya? 2023 waktu. Boleh dong ucapan selamat ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. P3K ya? P3K.
Tapi intinya sama sih Pak Zul, sama ya? mendidik anak bangsa. Mendidik anak bangsa. Dimanapun berada kita kan tetap harus menyalakan gitu. Nah, menyala. Oke, kalau Kak Dayu ini memang anak ibu dan asuh atau anak gimana nih? ini gitu ya? ibu dan anak atau ceritanya gimana sih? Kalau aja mirip kayaknya ibu dan gimana anak. ya? Mirip nggak ya? Anak didik juga anak di rumah sih. Anak didik dan juga anak di rumah. Bu ketua, Kak ketua ya. Itu memang Kak dulu Ketos gitu ya, Kak Ketos. Kita mulai Kak Ketos ini memang kalau tinggi kayaknya tinggi anak muridnya kayaknya. Iya sih. Iya sih ya. Usia berapa sekarang, Kak? Sekarang 17 tahun, Pak. 17 tahun. Sweet 17. Sweet 17. Masya Allah. Sudah punya KTP belum? Udah, baru udah banget ya? punya KTP. Oke, Ibu, kita mulai dulu dari Ibu Dila ceritanya nih. Oke, siap. Ini kayaknya mirip-mirip ini deh bajunya, Bu. Iya. Makna menyala merah ini apa maksudnya? Kenapa pakai agak merah-merah ini? Iya, Kalau iya. kita agak merah hati atau gimana nih Iya, ceritanya? gimana ya? Mungkin karena menyala kata Pak Ed tadi mungkin ya. Oh iya. Apa makna merah sih, Bu? Atau memang kesenangan atau gimana? Iya, merah itu kan karena lambang berani gitu kan di Puzzle ya. Oh iya, ini Jadi 17-an kita Agustus nih. harus berani gitu Iya, kan, iya, benar, ya. menyuarakan, menyalakan, Iya. membawa siswa juga semua lah. Oke, Literasi. jadi literasi itu memang benar harus menyala, Yes, menyalakan. agar tidak redup semangatnya itu Yes. ya. Lebih membimbing ke berkarya sih Pak Zul. Jadi Dila tuh konsennya sekarang kan di literasi itu bagaimana membawa siswa, membawa orang sekitar lah, bapak siswa, teman sejawat semuanya. Jadi menginspirasi untuk berkarya, karena berkarya itu kan memperpanjang umur Pak Zul. Berkarya memperpanjang umur, oh iya benar ya. Iya. Nanti yang ditulis itu kita sudah tidak ada. Yes, masih buku kita masih ada begitu ya? dibaca gitu kan. Karena saya penggemar Hamka juga. Hah? Oh iya. Iya, salah satu quote Hamka yang selalu saya gaungkan kalau setiap kasih materi gitu ya untuk memotivasi menulis. Berkaryalah, menulislah, biarkan takdir membawa karyamu kemana dia suka. Jadi itu kadang ada rasa malas buat berkarya, buat berbuat gitu ya. Ingat quote itu, saya mulai lagi tuh Pak Zul. Kenapa? Karena saya melihat Hamka pun karya-karya dia kan boomingnya, bestsellernya atau sampai sekarang walaupun dia udah nggak ada, tapi kan udah difilmkan, dipakai kan. Tafsir Al-Azhar tuh berapa semua apa kan dipakai di seluruh pesantren, bahkan ke Al-Azhar Mesir pun dipakai itu kan sebagai rujukan. Dan itu jadi ladang amal kan Pak Zul. Oh, gitu. Jadi saya mau benar-benar. itu salah satunya bangun legacy lah kita. Ketika kita udah gak ada, ini Bunda pernah ada loh gitu, dengan karya-karya yang saya tulis hari ini gitu. Itu Bunda memang menulisnya semenjak kapan itu? Sebenarnya COVID bawa berkah kali ya. COVID buat berkah. Iya, intensnya Kayaknya ya. memang COVID ini merubah haluan banyak Iya, ini iya, ya. beneran. Oke. Ya, karena Jadi dari COVID mulai Bunda menulis nih. Iya, Oke. sebenarnya udah dulu ya waktu mahasiswa kan udah ada juga. Tapi kan karena tuntutan kuliah aja, Oke. gitu ya, tuntutan tugas gitu ya. Tapi nggak konsen. Jadi ketika 2013 sudah mulai kurikulum 2013 dulu ya. Ya. Cuman nggak intens. Nah intensnya ketika COVID kan kita lebih banyak di rumah tuh. Jadi kan kita lebih banyak menyuarakan gitu. Jadi saya ikut komunitas menulis, Oke. ikut berkarya, dan ya terbitlah buku pertama waktu itu di 2020 awal. 2020 awal apa Iya. judulnya Bunda? Menggapai cinta ilahi di ruang kelas. Mencapai cinta ilahi di ruang kelas, yes. menggapai cinta ilahi di ruang Agak religi kelas. gitu lah ya. Wih, keren banget nih. Dan juga menarik dengan Hamka karena bahasanya dulu Iya. juga Hamka. Kalau buku yang paling Hamka senangi, yang disenangi Hamka yang mana nih Bunda? Ada kan Bunda? ya sekarang judulnya Ayah ya, Oke, Ayah. tentang Hamka itu. Gitu. Ya pokoknya biografi Hamka pun saya suka. Pokoknya tentang Hamka lah. Pokoknya kata-kata Hamka itu yang memotivasi diri Oke. untuk terus berkarya. Bagaimana dengan Zainuddin dan Hayati gitu ya. Ya di Maulid dengan Ka'bah gitu ya. jadi udah kita Tenggelam sekarang nih kapal ceritanya Thunderbird gimana ya. kapal Thunderbird ini gimana? Sudah lah Zainuddin gitu ya. Ini kayaknya mau satu Aduh. paket dengan udah Zainuddin. Suami siapa namanya Bunda? Bunda siapa namanya? M. Davis sih, bukan Pak Zainuddin ya. Bukan Pak Zainuddin ya? Kan.
Tapi kalau kakek Zainal gitu ya. Kakek Zainal. Oke, kakek Zainal. Itu ini apa yang menarik dari kisah di bawah lindungan Ka'bah itu, apa sih sebenarnya yang dari Hamka yang terinspirasi? Iya, kalimat-kalimat yang disampaikan Hamka itu kan puitis tuh. Sampai sekarang kan dibacakan terus gitu kan Pak Zul. Iya, itu yang membuat inspirasi saya. Dan kenapa ya karya yang itu bisa segitu digandrungi sekarang setelah dia udah sekian puluh tahun dia ada. Hamka itu meninggalnya udah seumuran saya loh, meninggalnya kan tahun 81 ya beliau. Bunda kelahiran 81. tahun? Oh, 81. Iya, makanya sementara ketika kita nggak tahu sosoknya tapi karyanya masih ada kan Pak Zul. Iya, betul. Jadi, kemarin kita baru dari sana dengan bawa orang Malaysia sana. Iya. Ketemu sama anak Hamka. Iya, keren. Bunda belum ketemu pasti kan? Belum, tapi ke sana udah. Iya. Kami kebetulan dapat tuh orang Malaysia ke sana. Jadi ada salah satu yang kayak cerita ayah tadi ya. Jadi kita dapat langsung insight dari anaknya. Jadi Hamka itu dia tidak pernah marah langsung pada anaknya. Tapi dia mencontohkan. Bahkan anaknya dia bilang, anak yang terakhir itu lupa kita namanya. Itu dia katanya ayah dia hampir tidak pernah melihat kapan ayahnya istirahat. Dan dia ganti-gantian dari tamu gitu. Saking banyaknya tamunya kan. Dan sekarang kan memang kayak itu ya. Jadi kita bawa lagi penyala literasi sama Bundo ya. Memang ternyata karya di masa lampau itu ternyata memang menyala di hari ini. Dan terus ke depan akan banyak inspirasi-inspirasi dilihat orang kan. Termasuk dengan prinsip-prinsipnya. Nah, karena memang ini bercerita tentang masa lalu dan masa depan, sekarang kita pindah dulu deh kepada anak kakak yang ini yang senyum-senyum. Cerita masa depan deh gitu ya. Kakak memang tertarik juga dengan dunia literasi. Sebenarnya apapun kegiatan yang aku ikutin selama ini Pak, itu juga untuk seleksinya melalui literasi semua. Jadi dibilang tertarik ya udah pasti tertarik dong kan, karena kegiatan yang diikutin selama ini juga ngelewatin itu, ngelewatin proses itu. Oke. Berarti Akak juga baca dong buku tentang di bawah lindungan Ka'bah, pernah baca? Belum, tapi sering dengar. Sering dengar deh. Filmnya belum. Bunda, agar dia nanti ini masa depan tentang perjalanan, agar mengerti makna cinta, harus baca di bawah lindungan Ka'bah bagaimana ramuan Hayati dan Zainuddin. Oke, bakal aku notes. Iya ngetos. Karena Hamka itu dia kayaknya memang ini perlu loh anak-anak sekarang ya Bun ya. Karena memang literasi memang Hamka itu dia seorang yang tegas. Di sisi lain dia juga seorang seniman yang apa ya? Dia mungkin tidak dia itu maksudnya mengasah jiwa dalam hal kata-kata yang seninya dalam luar biasa itu bisa dipakai. Dahsyat sekali. Ada yang di resensi waktu lomba Kak, untuk kan cerita Hamka itu kan? Ingat ya? Dia kan pernah ikut lomba debat juga di tingkat Bukit Tinggi. Oh iya Kak. Ya, alhamdulillah juga dapat juara waktu itu, Pak. Juara. Buku Hamka ya waktu itu kayak. Apa judulnya lupa ya? Lebih ke Minangkabau juga. Gitu tapi ada hubungan, masih ada korelasinya sama Hamka waktu itu Pak. Oh waktu itu. Iya. Oke. SMP waktu itu. Seberapa penting mungkin apa ya budaya di Minangkabau ini nilai-nilai kebaikan yang pernah ditanamkan oleh Buya Hamka di masa lampau kan, tentang karakter di masa lampau. Ini kita mau lihat, ini masuk Gen Z ya Bunda ya? Ya Gen Z. Ya, aku Gen Z. Ya. Ngaku langsung deh lo. Berarti udah tahu deh. Gen Z. Apa sih istimewanya Gen Z Kak? Aduh, mungkin stigma buruk orang-orang tentang Gen Z itu udah sering banget kita denger ya Pak. Kayak Gen Z itu generasi yang pemalas, generasi yang mental strawberry, mental tahu, mental kerupuk dan makanan segala macam aja dijadiin nama mental di Gen Z itu kan. Tapi satu sisi menurut aku Gen Z itu generasi yang berani dan generasi yang berbeda cara berpikirnya dari generasi yang lain sih. Ini yang gue tunggu nih bahasanya tuh. Selama ini mah kita kayak dikasih sampah-sampah aja. Oke, sip. Ini ada sisi yang berbeda pada si kakak yang W nih ya. Double Y. Ya. Oh gitu. Berarti Gen Z itu sebenarnya mental yang memang cara berpikirnya cepat. Ya, dan cara berpikir kami itu berbeda, dan menurut aku berbeda itu lebih ke kritis sih. Oh iya. Yang mungkin orang belum memikirkan itu, tapi kita udah mulai mikirin itu dan kita berani untuk ngelakuin itu. Nanti deh apa kata orang, tapi kita lakuin dulu. Oke. Tapi mungkin orang yang belum tahu apa maksud kita, orang ngiranya ih kok aneh. Iya. Bukan karena nekat ya?
Ya Bu, nekat Asik. juga sih, tapi Nekat juga di sih. sisi yang baik ya. Ya, oke. Bagus. Kan udah dibuktiin Coba juga. kita mau lihat dia di Gen Z Indo. Lihat kami ini apa sih pikiran Gen Z? Ini jujur aja nih, ya, Pak? jujur ya, maksudnya jujur nih Kak. Mulai dari podcast kayak gini, gaya-gaya kayak gini, termasuk pulang ngajar ya. Apa sih pikiran? Sampai tadi dia bilang gitu Pak Zul. Ini kan yang bukan podcast mak-mak yang gitu-gitu ya Bunda ya. Nah lo dibuka kan. Iya, enggak apa. Karena pikiran dia tuh memang gitu Pak Zul. Iya, sebenarnya kita memang kayak gini Bun. Kita memang mestinya kita juga Kita membuka open diri mind ya. open mind ya. Iya, open mind. Agar kita seperti apa sih kita juga harus belajar dari Yes, cara, betul. karena kalau satu sudut pandang sama kayak gini ya, mohon maaf ini Bunda Iya. kan guru nih, Bunda Iya, guru. betul. Saya pernah ngomong sama murid kayak gini, anak-anak kok nggak tahu apa-apa sih. Nah di sisi lain murid bilang kayak Iya. gini, aduh gurunya jadul banget. Iya, emang Ibu kita tahu mau ini? lihat dari kamu Lin, Iya, Kak, iya. gimana sih? Jujur. Oke, kalau menurut aku nih, apa sih pandangan kita sama generasi yang di atas kita itu beda-beda sih Pak. Tapi rata-rata menurut kami generasi di atas tuh terlalu suka ngurusin hidup Gen Z terutama. Kayak contohnya nih, misalnya nih, gaya berpakaian Gen Z, Ya. style Gen Z, or cara bicara atau cara hidup mungkin yang misalnya Gen Z kan sekarang nih tren aja Ya. jogging itu dijadikan gaya hidup kan. Tapi Jogging. kan banyak juga yang ngejudge misalnya ngapain sih lagi hujan juga masih lari, pagi buta lari, sampai sore lari. Sedangkan menurut pandangan kami itu adalah hal positif yang bisa kami lakukan, misalnya lagi galau kah atau lagi ngelakuin hal positif daripada ngomongin orang gitu Pak. Dan itu pun juga maupun di bidang literasi juga kayak gitu sih. Kadang kita posting nih, nanti kita malah takut dijudge sama generasi atas, dibilang ih alay banget. Padahal menurut kami itu adalah suatu space untuk kami bisa berkarya atau melakukan hal positif gitu. Nah lo, Itu dia. teguran buat kita juga Iya, tuh kita juga sebenarnya tahu. ya. Iya. Iya, karena kita tahu juga ternyata begitu juga Iya. gitu ya. Kita mau tes lagi karena ada Bu Guru di sebelah nih. Cara guru ngajar hari ini jadul atau tidak nih? Lo jujur deh. Menurut aku pribadi ya Pak, Iya. tergantung gurunya juga sih. Ada beberapa guru yang memang cara ngajarnya tuh menyenangkan, asik buat kita nyaman. Bahkan even pembelajarannya itu nggak kita suka, misalnya nih, aku nggak suka matematika, tapi guru aku di sekolah buat aku enjoy matematika. Jadi nggak suka aku sama matematika itu, aku tetap enjoy belajar karena gurunya asik menurut aku. Emang Kakak Dayu suka apa materi paling ini pelajarannya? Lebih ke soshum sih, kayak sosiologi, geografi. Oh gitu. Tapi kurang suka ekonomi. Bahasa Indonesia Karena- gimana? Oh iya, bahasa Indonesia. Udah jangan bahasa Indonesia nih. Iya. Bahasa Indonesia itu kayak susah-susah tapi mudah gitu. Menyenangkan Gimana gitu ya? Jangan gurunya ngibur. juga kali ya. Lo jangan ngibur masih. Ini nih, takut Dede, awas Dede, kalau nanti dijewer ya gitu Bahasa ya. Indonesia itu kayak Enggak, ya. pionir dari berbagai macam pelajaran gitu loh, Pak. Terus Ya. kayak kan gimana ya? Di pelajaran apapun itu tetap menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih atau kita kurang tentang bahasa Indonesia, otomatis di pelajaran lain kita juga bakal susah nantinya kan. Iya, dan bahasa itu terutama bahasa Indonesia ya. Ini guru bahasa Indonesia nyanyung gitu ya. Itu bahkan bahasa itu adalah bisa saja alat untuk perang. Benar. Iya. Ya kan, Mon? Kayak gitu. Jadi bahasa itu bagaikan pedang begitu ya. Apalagi kalau dia masukkan ke lisan begitu ya. Iya. Bisa Bisa bersilat dia. bersilat kita. Bahkan salah kata itu bisa jadi amburadul di ujungnya kan, Kak. Ya benar. Jadi tidak suka matematik, tidak suka ekonomi, ya suka geografi. Iya, Suka sih. suka. Sebenarnya Lebih ke ekonomi aku sosial ya? suka, tapi nggak sukanya tuh kita suka ngitungin uang gaib. Uang Masih pemikiran Gen Z. Gen Z. Ya, Maunya karena hidup Gen Z, real. fun fact, Gen Z itu orangnya realistis, Pak. Jadi kayak kami nggak suka ngitung atau iya. melakukan hal Karena yang nggak uang pasti kita gitu. kali ya. Yes. Karena nggak uang kita. Tapi gitu, kok mudah bosan Gen Z ini ya? Suka bosan nggak Gen Z itu? Cepat bosan. Generasi scroll. Yang mudah ke distract kali. Nah itu contohnya nih kan generasi milenial langsung ngejudge Gen Z, guys. Iya guys, kayak gitu apalagi memang kita banyak dengan Gen Z guys maunya. Tapi jujur nih, suka Gen Z sebenarnya nggak suka nonton video panjang. YouTube nyaris enggak. Tergantung juga.
kalau misalnya filmnya memang film yang menarik atau podcast yang menarik nih, kayak gini pasti Gen Z lain nonton. Alah, podcast pandai aja. banget. Selesai. Bilang dulu deh sisi lain. Bilang aja karena narasumbernya ini gitu ya. Bukan Ini kan kita mencoba apa ya, mengelaborasi ketuaan Iya, kita dengan Gen Z, iya. Bundo. Supaya Iya, apa ya? Supaya kita jangan ini lebih setara lah gitu ya. Lama juga nih. Iya. Milenial. Karena kayak gini, mestinya mereka itu gimana ya, harus banyak dapat Iya, betul. bahasa-bahasa inilah ya. Gen Z itu suka FOMO, dapatnya satu kosakata. Bener ya, FOMO itu apa sih? Kamu tuh suka ikut-ikutan yang lain. Ikut-ikutan gitu ya. Bener nggak FOMO gitu ya? Itu benar sih. Termasuk korban ya? Ya nggak selalu juga, tapi iya. Tapi FOMO kayak gini nih, Gen Z ini kita lihat tanpa data nih, Bun. Iya. Ada hal yang sebenarnya Gen Z apabila dia tidak punya arah, maka dia akan menjadi antara follower dan leader. Benar. Yes. That's Benar right. kan? Dan That's right. itu jatuhnya lebih ke pilihan juga sih. Pilihan kan? Iya. Tapi mayoritas menjadi follower. Ini lagi Lin Laris gitu ya. Iya. Gedung. Tet gitu ya. Red gitu. Benar gak ya? Benar sih. Tapi satu sisi yang milih jadi leader juga banyak tahu Pak. Salah satunya aku. Iya. Aduh. Gue mah nunggu itu. Ibarat main bowling mah kita kasih Langsung itu ya. gitu sih. Pintar sekali Pak Zul ya. Masuk ya. Iya masuk, kita ngangkat ini ya. Iya. Apa sih alasanmu Kak dipilih jadi ketua OSIS? Apa istimewamu? Duh, Makanya capek jadi leader gitu ya. Iya, leader mah capek. seru tahu malah justru jadi leader. Nah, anak-anak tuh susah diatur teman-temannya. Masalah susah diatur atau enggaknya ya Pak, itu tergantung leadernya sendiri dong. Oh, gitu. Kalau misalnya leadernya bisa menginfluence teman-teman yang lain, otomatis teman-teman juga mau dong kayak ikut apa aturan yang sekolah buat, apa pelanggaran yang harusnya nggak boleh dilanggar, itu kan sering tuh. Oke. Oke, terbukti enggak Kak memang sukses? Memang apa buktinya Kak sukses menjadi ketua OSIS? Alhamdulillah di generasi aku itu periode pertama yang ngasilin buletin di sekolah, Majalah ya, buletin kayak selebaran buletin. Jadi itu masuk proker yang memang tiap bulan kontinu selalu diterbitkan. Itu internal? Untuk meningkatin literasi, iya internal Oke. di sekolah. Oke, sip. Kalau eksternalnya Kak pernah kemana? Gimana? Pernah juara atau gimana? Kalau itu lebih ke diri sendiri Diri berarti sendiri, ya Pak. oke. Diri sendiri, alhamdulillah. Kalau dari sebelum ketua OSIS, sebenarnya aku juga dari SMP udah sering ikut lomba juga, kayak speech atau debat. Nah, di kelas 10 semester 1 dikasih tahu juga kan sama Bundo ada event Duta Siswa Indonesia waktu itu. Waktu itu aku juga ingat banget, aku waktu itu karena kefomoan inilah. Nah, tapi ini fomonya positif kan, FOMO Pak. positif ya, tuh. Ikut karena banyak yang daftar, terus aku juga pengen kan. Wah, keren juga nih. Tambah waktu itu istilahnya zaman-zaman aku lagi stres banget lah gitu di sekolah, lagi burn out banget. Terus ya udah ikut. Aku tahapin seleksinya, ikutin membuat esai, video, ada juga tes tulis dan segala macam. Waktu itu alhamdulillah juga dapat, dan aku mendapat title waktu itu Duta Siswa Indonesia Sadar Politik tahun 2024. Duta apa? Duta Siswa Indonesia Sadar Politik tahun 2024. Memang beda nah Bunda. Finalnya di mana? Di Finalnya waktu itu di Medan. Nah, nanti tahun ini juga udah buka pendaftarannya, dan insya Allah akan dilakukan grand finalnya di Surabaya tahun ini. yang pasti Pak Zul nggak bisa ikut. Iya pasti. Ikut mereka. Ikut mereka aja. Ikut nonton boleh. Itu dia. Kayak diajak Gue mau ya, ikut itu. nonton loh gitu kan. Tapi gaya bicaranya keren. Ini memang ini ya, dunia entertain kayak kamu cocok deh Kak. Tata atau gimana gitu Aduh, ya? amin deh. Ya, semoga bisa. Ini kita saranin memang gaya dia sudah ini lo jadi Lari ini ke broadcast nanti ya. ini. Boleh Gitu. diundang lagi ya berarti ke sini Pak. Alah, jangan cita-cita yang diundang. Harus jadi Buat sendiri ini berarti ya? Iya, maksudnya kayak gini. Nanti kita brainstorming lah ya Yes, di sini. yes, betul. Lo bikin sendiri Kak. Nih Kak, gini udah boleh bahasa lo nih. Oke, nanti kita collab ya kalau udah ada. Iya, kenapa ini? Karena Gen Z perlu kita selamatkan. Iya, betul. Kalau kita bicara Karena Gen Z, masih jarang ya, Pak Zil, nah belum kita kadang-kadang ada. kita lupa ini Yes, betul. uban udah banyak Iya. gitu kan. Tapi ada gaya sekarang untuk hilang uban lo. ketahuan ya. Oke. Itu yang tadi baru
satu doang Pak, sebenarnya masih banyak. Apa banyaknya? Aduh, mau di spill satu Oke, kita spill nih, kita spill. Ini kita kalau memang beneran leader sejati. Gitu iya, iya benar. Oke, sebenarnya ini untuk inspirasi teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalnya di saat kita ada di titik terendah atau lagi stres, itu jangan keterusan. Jadi mending kita cari hal positif. Terus lanjut dari Duta Siswa itu kan Pak, alhamdulillah di sana istilahnya itu event nasional pertama yang aku ikutin, dan di sana Dewi benar-benar ngerasa wah ternyata banyak banget ya orang pintar di dunia ini yang kadang pemateri belum selesai ngomong, mereka udah pada angkat tangan duluan. Di situ aku culture shock yang kayak wah gila, pintar-pintar semua, masya Allah gitu. Nah terus event kedua waktu itu pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu event yang di bawah Kementerian Perhubungan Pak. Nah alhamdulillahnya waktu itu, jadi sebenarnya event yang kedua ini adalah event yang dibuat untuk anak-anak IPA lah gitu, anak saintek, karena temanya itu kan membuat inovasi untuk lalu lintas. Otomatis kan inovasi yang dibuat tuh seperti robot dan lain-lain. Boleh juga sih seperti buku untuk literasi kan, nyambung juga sebenarnya. Tapi waktu itu karena namanya inovasi dan berkaitan dengan lalu lintas, Dayu memilih untuk membuat robot. Dan ini lebih ke plot twist sih. Dayu dapat winner waktu itu. Dapat juara satu. Sedangkan itu kan kelas 11 dan Dayu jurusan Dayu IPS kan. Itu nasional? Iya. Juara satu waktu itu juara satunya di yang tingkat kota Bukit Tinggi. Iya, nggak apa-apa sih. Terus lanjut ke provinsi. Ke provinsi dia. Gitu. Terus lanjut yang baru langsung ke yang kemarin aja, event terakhir yang udah ikutin, yaitu alhamdulillah juga terpilih menjadi 100 delegasi ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Delegasi ketua OSIS terbaik. Itu udah yang tadi Bapak tanyakan, apa nih bukti dari leadership kamu berhasil? Itu alhamdulillah baru banget seminggu yang lalu selesai acaranya menjadi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Oke, nanti ini kita undang khusus. Kita mau bicara dengan gaya Gen Z. Yes. Ya. Oke, boleh. Aku tunggu ya, Pak. Seneng sekali dia Pak Zul. Kita mau quality Gen Z dibikin kayak Najwa Shihab cara bertanya. Yes, betul. Harus tajam. Kita Dia suka tajam. politik juga. Ya beneran. Gitu ya. Oke deh. Tajam itu kan karena memang literasinya juga memang harus bagus. Iya. Bacanya, nulisnya. Kalau nggak bisa kepilih juga Pak Zul, karena setiap dia ikutin kegiatan itu memang ada tesnya itu memang harus nulis. Saya mau tanya gurunya, Bundo dulu ngajarnya seperti apa sih gitu ya. Ini dibalik kesuksesan seorang leader, ada guru yang selalu mendoakan tuh. Bunda seperti apa sih? Ini anak diajarin seperti apa? Biarin aja deh dia yang jawab dulu. Jangan seperti apa nih Bunda nih guidance-nya nih? Sebenarnya pertanyaan ini malas banget untuk aku jawab. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu ya. Ini supaya kita ini orang juga tahu. Oke. Ini generasi milenial loh. Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu mungkin ya. Yang nggak tahu yang belum kenal belum tahu sih. Seperti apa sih? Nggak tahu, orang nggak tahu. Mungkin kalau orang yang belum kenal sama Bundo kan, itu pasti mikirnya kayak ini kayaknya Sazah. Kalau dulu kan manggilnya Sazah Pak Dialisah. Sazah ini kayaknya killer, pemarah atau cerewet kan. Jadi orang mikirnya kayak. Tapi memang dicerewet orangnya dia. Iya, kayak wajahnya dia jutek gitu kan. Ngapain sih ini dari tadi ngomong mulu nyerocos mulu kan. Tapi kalau udah masuk kelas jujur kita enjoy sih belajar. Yang awalnya ngantuk kita bisa jadi terang lagi gitu dengan jokes-jokes garing milenial itu Pak. Sebenarnya Gen Z merasa garing ya, tapi kami juga terhibur kok. Gitu. Jadi itu yang buat kami gak ngantuk. Kali hiburnya ya Pak Zul. Jadi guru dianggap hiburan aja? Enggak dong. Tapi cara belajarnya seneng, dan itu buat nyangkut kepala. Ada aja gitu cara-cara baru yang buat kita tuh biar enjoy deh gitu kan. Bahasa Indonesia tuh ngantuk ya, kayak maksudnya teksnya panjang, tapi kalau sama Bundo ada aja caranya biar kita bisa enjoy belajar bahasa Indonesia. Ini gitu, kalimatnya ini ya. Itu jujur ya. Ini jujur, ini karena memang bagus itu guru nih Bun. Atau karena dekat Bundonya kali ya. Maka nanti kita besok kita tadi kuliti waktu ini. Desain nggak tadi? Nanti kan ditanya ini bukan settingan ya. Gitu. Tapi memang ini ya, Bunda sebagai seorang literasi merasakan nggak ini perbedaan dari tahun ke tahun cara ngajar? Pasti Pak Zul. Iya. Pasti. Ya, saya ngajar dari 2005. Ngajar juga dulu di SMK 2 pernah di Al-Islah juga. Jadi SMP Al-Islah itu berdiri 2005. Saya baru tamat kuliah. Terus di SMK 2 saya juga ngajar. Itu memang semakin kesini memang kerasa Pak Zul, kita tuh harus ketika bertemu dengan berbeda generasi kan. Kita memang harus berubah menyelami bagaimana karakter mereka. Kalau enggak kita memang ya dianggap guru jadul,
guru yang sekedar, apalagi saya pun memang gitu, apalagi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tuh notabene sekarang paling banyak loh Pak Zul jamnya. 6 jam ya seminggu. Gitu iya, makanya saya selalu bilang bangga jadi guru bahasa karena jamnya kepake mau kemanapun. Sampai keluar negeri pun itu bahasa Indonesia diajarin loh. Karena kan kita udah diakui UNESCO kan, bahasa Indonesia udah internasional. Bahkan ada yang ngajar di apa tuh di luar negeri, di mana tuh di Australia. Iya, kan ada BIPA juga, bahasa Indonesia penutur asing. Iya, benar. Nah, jadi memang diajarkan bahasa Indonesia itu di luar negeri gitu kan. Oh, termasuk dari TK, SMP, SMA gitu ya. Nah, untuk mengajar mereka, saya harus menyelami jiwa mereka. Jadi bahasa-bahasa mereka itu kita harus paham, Pak Zul. Kalau enggak, Ibu tahu juga ya, Ustazah ngerti juga ya gitu ya. Jadi Ustazah nggak kuper-kuper banget loh. Ustazah tahu juga ya kuper gitu kan. Itu kan di zaman sebelumnya gitu kan. Jadi kita memang harus ngikutin tren mereka. Kalau enggak ya kita akan dianggap guru yang nggak jadul, yang sekedar ngajar gitu aja. Memang saya harus menyelami mereka juga gitu. Ngikut tren mereka gitu ya. Karena FOMO. Itu FOMO. FOMO-nya itu kan buat menyelami mereka. Jadi kita 0,5 kita juga ikut juga. Padahal 0,5 gitu ya. 0,5 apa sih? Iya masih kan jangan kelihatan kali lah generasi milenial. Iya kan selfie bareng gitu, yang pakai ultra wide belakang. Gitu padahal kita kan nanya, itu apa sih? Oh itu Bu, selfie Bu yang rame-rame. Iya udah jadi Bu 0,5 gitu. Itu Gen Z loh Pak. Gitu, benar. Jadi harus ngikut, apalagi SMP kan mereka peralihan tuh. Iya. Jadi ini Dayu memang kebetulan, tapi waktu di Al-Islam pun walaupun anak saya ini nggak pernah, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia pun itu, tapi karena saya melihat ketika di kelas 8 memang dia punya potensi, kenapa nggak kita kembangkan? Makanya saya ajak berbagai perlombaan, diajak diasuh gitu. Alhamdulillah ya. Memang ya tahu lah kalau aku udah ngelatih, Dayu tahu sekali tuh, anak-anak pada tahu semua kalau Ustazah Dila itu gimana gitu ya. Ya memang agak keras, tapi memang kita kan yang penting hasilnya gitu. Dan karena kalau untuk yang prestasi itu memang tidak letoy semua, nggak harus bisa, memang ada ini. Bener, tapi pada prinsipnya Bu Dila sih pemarah atau lembut atau gimana? Gimana sih Kak? Pemarah. Pemarah ya, Pak. Pemarah. Ini mewakili teman-teman ya? Ini kayaknya nanti ini mau kena marah lagi. Nggak mewakili teman-teman apa mewakili anak nih? Kalau mewakili teman-teman gimana? Aduh, gimana ya? Yang tadi aja deh. Yang tadi aja deh, asik, menyenangkan. Itu biar para netizen aja deh yang nilai. Itu anak-anak saya nanti nonton ya Ibu ya. Komen ya teman-teman ya. SMP 2 Al-Islah ya, alumni juga. Ini Zadila dan Ibu Dila di sini. Di sisi lain Dila SPD dengan Pak Zul dan Kak Dayu Siti Fadila. Oke. Yang tetap nanti komen ya gitu ya. Gimana sih belajar sama Bu Dila, Ustazah Dila gitu ya. Sekarang dulu Bapak ingat waktu ini, yang jelas bahasa Indonesia kalimatnya pasti ada tahu nih. Ketika nyiur melambai di pinggir pantai. Yes, itu apa tuh Kak? Ngejas apa ayo? Jujur aku baru pertama kali dengar. Kok baru? Aja di kelas sudah sering loh. Nyiur melambai di tepi pantai. Yang melambai-lambai itu apa? Ayo, ingat lah. Berarti dia nggak nyimak kok gitu. Iya, lo nggak nyimak kali ya. Person gitu kan. Nah, person tuh orang yang gimana? Nyiur tuh kan apa? Tahu nyiur tuh kan apa? Apa daun kelapa gitu. Nyiur melambai di tepi pantai. Ayo. Oh iya, bukan karena ini lupa, karena saking banyak kan. Banyak pikiran gitu. Karena begini, host pun mencari pertanyaannya yang bakal terjawab. Personifikasi. Person kan, yang benda mati seolah hidup. Jadi person semua. Gitu. Ketika Mbak bertanya kepada tadi Bapak nanya majasnya. Dayu kira Bapak nanya maksud dari kalimat itu. Aduh. Iya. Sebenarnya Bapak Yos berpikir ini supaya serius ya, bukan ngelas. Iya. Takut ya. Bapak juga berpikir supaya Dayu jangan terjawab, supaya asik juga kan. Iya. Gak semua juga harus terjawab gitu ya. Jiwa-jiwa nih Gen Z pada generasi milenial ya Pak Zul ya. Gitu. Gak terima nih jiwa-jiwa Gen Z. Nah, ini yang kita mau kejar. Jadi Gen Z itu kadang-kadang salah satu diantaranya kayak gini. Salah satu diantara Gen Z itu sulit nerima kalau salah tuh rasanya gimana. Ini mau nanya nih, bener gak ngerasanya tuh mendekati sempurna gitu? Takut disalahkan gitu. Apalagi
Jas gitu. Di bidang leadership ya Pak. Ini jujur di semua event yang aku ikutin, ISLT kemarin, Indonesian Student Leadership Training kemarin tuh adalah event yang sangat anaknya ambis semua, apalagi itu kan isinya ketua OSIS semua ya Pak. Di situ tuh bener-bener ketemu sama sifat-sifat, oh ternyata orang lihat aku selama ini kayak gini ya, mungkin ya kayak emang ngeselin, ternyata nggak mau salah, bukan nggak mau salah ya, istilahnya di satu sisi misalnya lagi diskusi nih, kita sibuk mengajukan pendapat kita masing-masing, nggak ini harusnya ini, nggak ini harusnya itu. Nah disitulah kami dilatih yang harusnya nggak seperti itu, kita harus lebih menerima pendapat orang lain, habis apa kata orang lain itu juga harus kita dengarkan dan lain. Di situ belajarnya ya. Di situ belajarnya. Karena kayak gini loh Bun. Ini kan Gen Z di sini nih, dia Dayu. Iya, Pak. Kayak gini Kak Dayu. Salah satu di antaranya yang nanti itu adalah dia bisa kelihatan wow, tapi tidak natural. Ini bisa ini ya, maksudnya kayak gini nih. Ini bisa di gini, misalnya kayak tadi nih. Ini agar kita kelihatan wow banget begitu. Ya sehingga dengan gaya kayak gini tampil. Tapi itu belum sebenarnya juga misalnya kayak gini. Maksudnya kayak gini ya. Ada yang memang kayak guru. Itu antara semangat yang dia berapi-api itu juga ada di dalam dirinya. Tapi ada kalanya mungkin Gen Z itu bagaimana kelihatan, tapi di belakangnya rapuh juga. Iya, itu benar. Itukah yang dibilang dengan mental strawberry? Nah, itu gitu yang penting pengakuan Ngaku juga ya. Iya. Juga. Karena kita kayak gini loh Bun. Kalau kita sepintas lihat itu benar-benar seakan fighter dia. Cantik, gitu. Petarung. Belum tentu juga. Iya benar. Iya kan? Misalnya kayak gini, tampil sempurna, kemudian Pak Zul, sekarang nggak generasi strawberry lagi, generasi duren. Duren? Iya kan, duren kan kokoh, tajam di luarnya. Di dalam lembek gitu kan. Hampir sama lah ya. Jadi nggak generasi strawberry aja sekarang. Jadi dia dapat istilah baru. Sekarang generasi duren. Yang kata Pak Zul tadi kan, kalau Gen Z itu sekarang kelihatan fighter, dia kan petarung, dia kuat, kokoh gitu ya. Tapi ketika dibuka, ketika dihadapkan pada satu masalah, ternyata lembek. Kadang mereka mudah menyerah, kadang mereka sampai mau bunuh diri lah segala macam. Kalau kita lihat cepat putus asa. Iya, survei pun kalau di dunia sekarang kan paling banyak angka bunuh diri itu kan memang Gen Z. Karena nggak bisa nerima kenyataan gitu kan. Nah gitu. Jadi udah ada istilah baru Kak. Jadi nggak generasi strawberry aja, generasi duren. Gen Z-nya mau tahu nggak Pak? POV-nya. Kita tunggu. Nah, kita mau pancingan itu deh. Gimana sih? Kalau dari POV Gen Z itu, kalau dari POV millennials kan nih kayak Gen Z nih stres segala macam, udah stres. Tapi asal mula stres kita itu adalah dari generasi milenial. Aduh, jadi maknya dibikin yang dari POV Gen Z, tapi itu nggak semuanya juga sih. Ya, kita lihat point of view-nya dari situ, tapi kayak gitu ya. Boleh lah. Kita coba lihat dua arah nih. Gen Z kayak gitu nilainya. Oke, itu disebabkan oleh kolonial dan milenial. Nah ini dia. Kita lihat lagi mental leader or follower. Ketika mental leader itu sebenarnya dia pasti tidak akan ngaruh dengan apa kata orang. Nah, maksudnya kayak gitu, Bu. Iya, benar. Tapi kalau bermental follower, dia ngaruh apa yang dikatakan. Iya, benar banget. Dan itu aku rasain juga di event yang kemarin, di mana kami berkumpul semua para leader dan berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Jadi susah sekali sebenarnya di event yang kemarin. Kalau event-event biasa kan kadang aku ngerasa, wah seru nih apa yang kita bilang ini pada ikut. Yang di event kemarin memang terlihat sekali semua itu memang mempunyai jiwa leader. Dan memang kerasa benar sih Pak, betul kata Bapak tadi, seorang followers dan seorang leader itu mempunyai jiwa yang berbeda. Dan kita pun berbeda dalam beberapa situasi, merasakan vibes yang beda lah kalau bareng mereka gitu. Karena kan kayak ini, tapi saya lihat kayak gini loh Bun, maksudnya yang dibilang tadi, ini kita harus ke depan ini bangun mental dari Gen Z ini, kayak reformasi Gen Z. Bila dulu kami dibilang sebagai generasi ini, ke depan kita reformasi Gen Z. Gen Z Indonesia dan dimulai dari Bukit Tinggi. Ya kan Bun? Kelihatan kali aktivitas dan rapatnya ya. Iya, Bun, kayak gini. Iya, kami Bukit Tinggi dari Jam Gadang generasi ini. Gen Z seluruh Indonesia disuarakan. Menjadi agent of change. Agent of change. Nih Gen Z 2026 kita tidak mau dibilang ini lagi. Oke.
Oke, ini kita selami di dunia literasi, Bun. Menyelami jiwa anak-anak kayak gini sulit atau gimana nih, Bun? Iya, sulit-sulit susah juga sih, Pak Zul. Yang penting kita iya, makanya saya bersyukurnya nih karena kenapa bisa menyelami Gen Z karena kan anak-anak pada Gen Z semua nih. Benar, ya. Nih seperti nih si kakak nih. Ya. Kalau kami di sekolah itu seolah seperti ya guru nggak kenal seperti yang cerita tadi. Tapi ketika di rumah kita kan sering diskusi juga sama dia gitu kan. Kak, kalau ini gimana Kak? Gini. Memang betul kata Pak, kita harus membuka diri, open mind juga karena kita harus kalau ini gimana? Kita minta pendapat juga dan dia pun memang banyak belajar juga dari kita walaupun mereka nggak mau mengakui kan mereka itu gitu ya. Kan mereka tuh agak nggak tahu entah apalah mau apa nggak mau kali. Yang penting padahal nanti apa yang kita bilang walaupun sekilas dia kerjakan gitu kan. Tapi nggak masalah kan. Anak-anak adanya pun kan Gen Z juga. Jadi untuk menyelami mereka memang ya harus banyak diskusi, banyak dialog dengan mereka juga gitu. Oke, dahsyat Bun. Ini berarti kita memang kayak tadi ya, sulit-sulit susah begitu ya. Tidak sulit-sulit mudah. Sulit-sulit susah. Panggung bener dia ya. Ya, jadi sebenarnya kayak gini ya Bun ya. Maksudnya memang diantara pola guru memang harus akhirnya guru merubah situasi pola ini ya Bun ya. Makanya Gen Z benar-benar stres dengan guru. Maaf ini tidak walaupun mungkin tidak semua ya. Ini perkiraan saja nih. Tapi ada Gen Z jadi guru yang nyaris tua banget dengan pola yang susah hampir berpensiun ini. Zaman old ya. Guru kolonial itu menyebalkan nggak? Pokoknya kami dulu tuh ngerti nggak kalian? Menyebalkan banget nggak? Waktu ibu dulu. Ibu dulu. Ke sekolah menyeberangi lembah, sungai, danau, sawah dan yang ada Gen Z nyanyi. Iya kayak gitu ya. Kita kan nyanyi Doraemon deh. Tapi ya Pak, fun fact guru yang asik tuh malah guru yang tua-tua tahu. Iya, karena menurut kami guru tua tuh lebih unik gitu ya. Kita lebih kayak ngemong gitu ya. Ya lebih gimana ya? Mungkin guru tua yang mau menyelami juga kali ya, menyelami apa itu generasi. Ini guru tua atau guru muda? Aduh, kalau sebenarnya tua ya, walaupun kelihatan muda gitu, ngaku aja gitu loh. Umur 18 beda-beda 2 tahun lah mungkin. Kalau sama anak SMK. Kan gak salah juga kan. Iya. Salah juga. Tadi Kasri pun nanya juga kayak gitu. Tapi bener enggak kalau seandainya di kalangan Gen Z, ini mewakili suara Gen Z, ini guru tua atau guru muda masuk golongannya? Aduh, Gen Z yang lain tolong bantu dong. Guru matang lah ya. Guru-guru setengah-setengah muda dan setengah Gak ngaku juga dia. Tapi guru yang tua asik itu yang mana tadi bilang? Yang guru mungkin guru yang udah banyak pengalamannya nih menghadapi murid-murid, jadi lebih ngerti gimana ngadepin kita, lebih paham lah. Karena banyak juga dari guru-guru muda yang mungkin juga Gen Z juga istilahnya ngajar cuma ngasih materi segala macam tapi nggak lebih mendalami gimana kita. Artinya guru-guru yang baru usianya beda-beda dikit dibanding ini, maksudnya guru-guru muda yang baru lulus gitu maksudnya. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin balik lagi tergantung cara ngajarnya lagi. Tapi sih, mayoritas Pak. nih Mayoritasnya ya. Gitu. Oh, jadi maksudnya sebenarnya sudah jelas Bun. Iya. Bunda si guru tua. Jujur aja bukan. Enggak apa-apa. Memang iya. Udah 20 tahun lebih loh kan tua benar. Oke, Bunda tuh ada di antara perjalanan Bunda tuh kan yang menginspirasi menulis ini juga yang untuk dari anak-anak juga pernah ditulis atau gimana? Ada. Ke puisi gitu kan. Jadi Bunda juga memang seorang penulis puisi. Penulis. Pembaca puisi juga. Saya berbagai genre lah ya Pak Zul. Namanya kita guru kan kita pasti dalam pikiran orang, apalagi sekarang selain guru kan kita udah dilabeli penulis tuh. Kalau penulis pasti orang nggak mau tahu ini penulis esai kah, penulis puisi kah. Jadi saya mempelajari semua. Gitu. Jadi kalau mereka nih masing-masing udah ada puisinya nih anak-anak, terinspirasi dari mereka semua. Berarti dari karakter mereka terciptalah sebuah puisi gitu. Dan itu udah dibukukan, alhamdulillah. Oke, kita akan ulik lagi. Bunda ini kan guru pemarah kan? Bener nggak? Mayoritas dulu nih. Kita bilang aja bilang aja deh. Oke ya. Oke, Bunda kita mau nanya, apa yang paling ditakutkan dari murid? Dari murid? Enggak ada yang ditakutin kok. Maksudnya saya enjoy aja sih sama siswa-siswa saya Pak Zul. Enjoy aja? Iya. Enggak
Gak ada yang ditakuti dari murid? Enggak, kalau biasanya saya sih kalau masuk kelas awal tuh memang awalnya pasti semua kan, kalau awal ngajar tuh saya bisa refleksi dulu tuh. Enggak pernah tiap masuk ke kelas baru nggak pernah ngajar dulu. Jadi kita nggak, jadi masuk itu memang tampang saya memang harus dibikin sangar dulu sedikit kan. First impression lah. Iya, beneran ya. Di pressure dikit dulu ya. Jadi mereka ngeliat pada takut tuh diam kan masuk gitu kan. Tapi nanti kalau udah ngomong, mereka ternyata saya bawa dengan gaya mereka, mereka enjoy gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya mereka terbuka. Bahkan waktu awal pun saya mau kulik mereka itu dalam bentuk narasi. Oh gitu. Ini Dayu ini pernah bersambung nih ya ceritanya, udah 4 halaman nih kemarin. Jadi untuk awal bertemu itu saya selalu cerita dulu. Apa yang diceritain, Bu? Cerita tentang yang jelas perkenalan kan, perkenalan diri, kenalan dulu, terus motivasi mereka, ngajarnya apa gitu kan, bahasa Indonesia. Seperti Pak Zul tadi bilang bahasa tadi kan. Makanya saya bangga jadi orang bahasa Indonesia, seperti Kak Dayu bilang juga tadi, bahasa Indonesia itu kan untuk semua bidang. Memang saya dengan percaya diri sekali bilang moto 2013 pun, kurikulum 2013, bahasa Indonesia itu penghela pengetahuan. Penghela pengetahuan. Karena di bahasa Indonesia ini kita belajar semua yang kita bawa untuk hidup, Pak Zul. Iya benar. Iya, seperti public speaking itu kan berbicara. Itu belajar di bahasa Indonesia loh, gitu kan. Mau jadi aktor pun belajar di bahasa Indonesia. Oh iya, benar, mau menulis pun belajar di bahasa Indonesia. Oh iya, sendiwara, gitu bermain kan? sendiwara. Iya, Dulu kan ada jurusan. Sekarang masih ada, Bun? Masih ada jurusan teater gitu kan. Teater. Bapak dulu pemain sendiwara. Iya. Wow. Tapi di bahasa Indonesia di waktu di SMA sih. Iya. Ada kan memang gitu? ada. Jadi pantomim, jadi jurnalistik pun juga di bahasa Indonesia. Makanya saya dengan bangga selalu motivasi anak kayak gitu. Nah, dalam hidup ini yang dipelajari hanya 4 keterampilan. Menyimak, membaca, berbicara, menulis. Ya kan? Iya. Jadi bahkan yang pertama sekali itu menyimak. Karena nggak ada manusia, satu orang pun manusia yang lahir itu yang bisa langsung bicara. Ada Bu Nabi Isa gitu kan, kan berbicara waktu bayi. Bukan Nabi Isa nggak bicara dulu, nyimak dulu, karena ibunya dicaci maki oleh para kaum yang mencela Maryam. Karena Nabi Isa mendengar kan, menyimak kan, maka Nabi Isa berbicara di andogani karena Allah. tuduhan tadi itu tuduhan tadi. Dia bela ya. Iya. Lalu setelah itu turunlah ayat Iqra, pertama membaca, lalu menulis. Nah, di menulis itulah saya intenskan ke anak-anak. Jadi itu cerita awal saya, Pak Zul. Nah, saya cerita diri saya, ibu begini-begini, ibu udah punya karya segini, ibu udah begini, berkat Emang karya ibu apa saja, Bu Bundo? Aduh, iya, ini tadi kan kita sebelah ya, Kak Dayu ya. Kalau untuk jumlah ya, jumlah buku sekarang udah hampir 70-an, Pak. Hah? 70-an? Alhamdulillah. Hatta aja bukunya 42. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi ya itu kan antologi. Kalau yang buku tunggal saya pribadi itu udah 6. Insya Allah jalan ke-7 ya. Oh ini ya, yang ini itu yang antologi. Antologi. Iya, antologi itu kan yang bersama. Oke. Keroyokan gitu lah. Keroyokan ya. Iya. Tapi oke lah. Tapi keroyokan pun itu yang terseleksi, Pak Zul. Nggak yang sekedar ikut-ikutan aja. Itu seperti di Perpusnas Press tuh, ILPN tuh udah 3 buku saya itu yang diseleksi, menulis diseleksi dulu, terus dikasih pelatihan, baru itu diterbitkan. Itu baru launching juga. Itu launching juga. Itu judulnya apa sih, Bun? Banyak sih kalau yang 6 itu apa saja? Menggapai cinta ilahi di ruang kelas. Oke. Itu 2020. Ini kayaknya menarik nih dibuat pengajar ya. Dari judul aja ini ya. Oke. Karena memang passion kita kan pengajar. Artinya memang guru harus ikhlas ngajar, itu kata-kata kunci ya. Iya. Siap. Pokoknya apapun ending dari setiap tulisan saya itu, walau bagaimanapun kita harus bisa menggapai cinta ilahi di ruang kelas. Luar biasa. Iya. Kedua. Nah, yang kedua literasi wujudkan yang kedua Gerbang Cahaya kumpulan puisi. Oh, gitu. Itu juga menang di International Literasi Festival Gunung Bintan. Saya diundang ke Gunung Bintan hari itu, Pak Zul. Cuman karena ini. Tapi bisa nggak dibacakan? Apa iya juara? Yang membacakan siapa? Kalau gini aja deh, para pemirsa netizen, kalau mau tahu siapa ini yang duduk di sini, udah kayak gitu ya. Cek boleh di follow akun Dila SPD. Jadi Dila akun SPD. Dila semuanya Dila SPD, TikTok Dila SPD, IG Dila SPD. Kalau Facebook SPD Dila, karena yang Dila SPD udah dihack, maklum lah ya kalau penggemar banyak itu. Marah sekali tuh Gen Z. Memang lo nggak sia-sia dapat bunda seperti ini ya. Ya, TikTok juga Dila SPD, boleh dicek aja. Jadi di situ jejak literasi saya ada, Pak Zul. Kalaupun nggak percaya boleh di Google diketik Dila SPD sekarang. Mungkin yang keluar orang yang duduk di sini gitu ya. Di situ juga ada keluar berbagai karya saya.
Terus ada Bulan di Balut Debu, ketika itu kumpulan puisi juga. Waktu itu kan banyak bencana ya tahun kemarin, yang gunung meletus, yang Galudo, itu saya jadikan kumpulan puisi. Itu ditulis dikasih pengantar juga sama Bang Dr. Sulaiman Junet. Makasih Bang. Itu adalah dosen isi Padang Panjang. Mungkin Pak Zul tahu itu karena orang teater juga gitu kan, dosen yang apa. Terus yang terakhir Himpunan Kata dan wujud guru hebat untuk generasi emas. Itu dia yang terakhir. Kalau suami juga penulis? Kalau suami adalah pendengar yang baik untuk karya-karya saya. Jadi kalau seandainya tanpa diberikan ketenangan oleh suami tidak akan bisa menulis gitu bener. ya. Memang benar, beliau itu seperti pernah waktu itu ada Pak Buya Mahyaldi, Pak Gubernur ke sekolah, ya. Itu karena literasi kami juga Pak Zul. Itu lumayan polemik juga, bukan polemik sih. Kok ngapain ya sekelas Buya Gubernur ke Al-Islah gitu ya. Padahal itu kan nggak lewat dari Pemko segala macam tuh. Jadi saya yang waktu itu dimandat menjadi pembawa acara, jadi saya bacakan kisah Buya. Waktu itu kan biasanya kalau kita buka acara kan biasanya pantun-pantun lah ya. Kalau nggak saya nggak. Sumburat embun pagi menutupi jam gadang, seorang anak dan ayahnya tertatih mendorong sebuah gerobak. Itu kan kisah Buya. Lalu sang anak yang kelas 3 berteriak, awas, garoba gitu kan, kanai gitu ya. Jadi ternyata itu kisah Buya pun kaget, kok dibacakan. Nah, jadi beliaulah suami saya tuh yang jadi pendengar, Bang, ini dibacakan cocok nggak ya? Itu surprise waktu itu. Kepala sekolah nggak tahu, Buya nggak tahu, anak-anak pun nggak tahu. Dan ternyata ketika saya bacakan itu ternyata luar biasa effortnya bagi semua pendengar gitu. Nah gitu. Jadi kalau untuk pendengar tuh anak-anak, suami sama orang mama juga itu luar biasa untuk support keluarga luar biasa ya. Emang Bu Dila dulu memang dari memang hobi dia teater juga atau di mana munculnya ini? Atau dari kecil atau gimana nih? Kalau dari kecil ya mungkin ya Pak Zul ya. Karena dari kecil tuh saya ingat sekali kalau kakek saya bilang ya Inye ya, pulang TK itu saya berdiri di atas mesin singer, tahu ya, mesin jahit itu. Mesin jahit hitam itu. Iya, terus disuruh pulang sekolah TK tuh baca puisi cek dulu. Jadi disuruh baca puisi dulu tuh. Jadi saya berdiri di atas itu, biku dege piti cek piah 100 ya, gitu. 100 Tuh iya, yang merah. Yang merah. Oh, yang merah ya. Kan ingat ya yang merah. Iya. Terus pesawat terbang, saya ingat sekali itu ketika itu waktu TK. Tapi kan beriring waktu terpendam tuh. Nah munculnya kembali mungkin setelah SMP, SMA saya nulis diary terus tuh. Dia Tapi anak-anak pada baca pernah diary yang pernah harum baunya itu pernah? Yes, betul, yang dikunci, kan? Zaman kita lah ya. Berarti udah kebagian surat ini nih. Bandung dulu Surabaya ini kebagian udah nih. Ada. Si bapak juga udah pernah kirim, jadi olok-olokan tuh sama anak-anaknya. Itu zaman dulu wangi tuh. Loh Pak kertasnya. Enak kamu ngajain dia. Jadi gitu ya? Jadi memang perjuangan Tempo dulu tuh Kak Dayu itu hebatnya perjuangan luar biasa. Jadi kalau sekarang tuh nggak dapat nomornya, langsung ciplung, enggak seru. Nggak ada perjuangan dulu, nggak ada perjuangan. Kayaknya lirikan mata aja sama rumahnya itu rasanya gimana? Bener Pak. Masya Allah luar biasa nih Kak Dayu. Pak Zul lebih luar biasa ketawanya karena pengalaman juga. Ingat juga gitu ya. Iya, karena masa-masa semua kita itu kayak gitu sih. Ya, Nila ya. Gitu, jadi asik zaman dulu tuh asik. Inilah. Pokoknya kita lahir ya aku berarti ya Pak. Belum. Kak Dayu belum lahir waktu itu. Jadi asiknya zaman generasi milenial paling asik ya. Zaman yang paling luar biasa deh. Makanya kayak tadi, ayo dari Bukit Tinggi cetuskan kembali itu ya. Reformasi Gen Z. Reformasi Gen Z. Apalagi juga ini momen bulan-bulan Agustus ya kan. Perjuangan gitu ya Pak ya. Ini kayaknya dia bisa jadi orator dari jam gadang. Bisa. Ya. Detik reformasi dari Gen Z. Kami suarakan dari jam gadang sampai ke Padang. Dari Padang sampai ke Tangerang gitu.
Bisa belajar nih, ini Pak Zul nih orator ulung nih. Kalau iya. udah kelihatan Sepuh nih. lah ya. Ya, karena memang salah satu di antara ini bisa karena kayak gini, maksudnya apa ya? Hal yang mungkin nanti kita masukkan ke Kenzi nggak apa-apa. Artinya dia visioner. Yes. Tapi harus kuat dalam hal mentalitinya untuk benar ya Kak. Misalnya kayak gini nih, disalahkan lo di depan ini, lo kayaknya gimana sih gitu dibilang tuh. Itu mau nggak mau tuh dia ngeras mental. Kayak gitu. Kalau kami dulu itu dipukul itu hebatnya kalau kita sepakat nih Budila. Di zaman dulu tuh dipukul, dimarah itu perlu dalam mendidik. Iya. Tapi pukulnya yang mana gitu kan? Mendidik gitu ya, nggak. Tapi kalau ini, ya ada masa mungkin di guru juga buat reformasi kesepakatan kita untuk ada waktunya untuk di ini karena kan agama kan boleh mukul. Iya. Kalau sekarang kita kena di undang-undang Pak Zul di sekolah ramah anak. Mestinya sekolah ramah masa depan anak. Iya harusnya. Tapi kan ya namanya itulah. Kalau kita kan sebagai objek aja nih guru dan sekolah. Subjek, lakukan objek. gitu ya. Kita kan jadi Indonesia lagi. dong. Ya sekarang nggak kita pungkiri dunia pendidikan sekarang sekolah dan guru itu hanya jadi objek siswa pun karena kan siapa pelaku di atas kan ganti lagi ini kita objeknya harus dilakukan. Ngikutin aja. Tapi positifnya anggap aja kalau pemerintah punya program berarti itu pasti untuk kemajuan ke arah yang lebih baik. Kita pernah di sini Bu Dela apa namanya Bun wakil menteri pernah jadi wakil menteri pendidikan si Basri Jalal. Kita bilang sama beliau itu harus ada punya usulan untuk pendidikan nggak boleh diungkit-ungkit oleh politik. Dia harus punya tanggul masa depan. Siapapun ini pemegangnya dia punya GBHN sendiri kalau bangsa ini ingin di negara maju udah kayak gitu. Kalau nggak nanti maaf kita nanti. aja yang produk politik ini pendidikan. Makanya kami pun bingung mau bawa anak ke sini kena di sini, mau ke sini diginiin. Di sini bingung, di sana bingung. Ada nyanyinya tuh Kak, nyanyi kasidahnya itu ada. Tapi memang nih mental harus dibangun. Iya, benar sepakat ya. Maksudnya kayak gini nih. Ini kita kan ini kan harus ditempa juga. Karena kayak gini, dia sih keren nih kayak ini tampilnya. Artinya dia menarik memang gitu ya. menarik. Kalau kita lihat sejenak memang kayak intelektual banget. Tapi kalau dikuliti belum tentu juga. Kalau di hadapan pada satu masalah ada yang cecer gitu belum gak kuat dia. Kuat juga mentalnya. Dan untuk gitu. menjatuhkannya mudah supaya dia blunder kenakan hantam mental. Gitu ya. Iya, dihantam mentalnya itu sudah ini. Apalagi teori zaman sekarang mungkin teori apa ya? Teori yang memang kayak mudah difitnahkan gitu. Dia gimana banget begitu. Karena memang yang paling enak itu tidak disalah-salahkan, benar enggak? Yang terus digitain terus gitu ya, nggak bisa hidup nggak semudah itu BO Oke. Tapi yang buat aku sampai di titik ini tentunya juga karena sering kena marah itulah Pak. Makanya mental ini terbangun. Kakak tuh beruntung loh dapat Bundo kayak gini nih. Tadinya dia diarahkan. Dalam hal apapun itu selalu kena marah. Keroyokan marahinnya. Tapi nggak apa-apa kalau di luar mau kena marah orang juga di rumah udah sering nih kena marah sama Ami. Marahnya kan lebih marahnya tanda kutip gitu. Marah itu penting loh Bun. Iya. Bahkan mohon maaf Kak ya. Saya sepakat mungkin kalimat mohon maaf nih, kalimat Waang dan kau terus muncul lagi. Karena tidak terbantu ini mohon maaf kau dan Waang itu muncul itu pendidikan Minang. Kalau sekarang kan katanya itu kata kotor bacawi katanya. Kau itu kalimat agar pribadi itu matang lagi Kak. Itu menjadikan diri perempuan karena perempuan itu entah iya atau tidak biarkan nanti sang penulis yang bercerita melewat diarinya, diari yang tidak terkunci lagi. Tidak terkunci lagi ya di laptop sekarang diarinya. Saya masih loh. Gitu. Masih dikunci diarinya Bun? Password. Iya. Kalau di laptop tuh password kan. Ini kayaknya sahabat memang asik banget nih. Kayaknya nggak cukup waktu kita untuk apa ya. Memang ini narasumber top keduanya. Belum dikuliti semuanya. Kita undang pada ini masing-masing di Bun. Ini nanti Bundo memang kita undang secara personal. Mulai ini kayak ini ya. Mau diundang secara personal. Oke ya. I'll be wait ya Pak. Oke. Coming soon ya. Coming soon insyaallah. Oke. Sahabat ini asik banget ya ngomong kita hari ini. Tapi memang waktu dan kesempatan kita memang nggak bisa panjang-panjang. Kalau panjang-panjang jadi bosan. Agar tak bosan ingat selalu apa akunnya tadi Bun?
Dila SPD. Apa akunnya, Kak? DAYUFDL, DAYUFDL. Oke. Follow ya. Boleh. Baik Bun, rasanya sudah 1 jam ini, lewat dikit ini. Iya, ya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Karena apanya, keduanya narasumbernya hebat-hebat, maka kita mungkin minta closing statement dari Kak Dayu dulu deh. Oke. Kalau dari aku sendiri, istilahnya aku untuk ikutin apapun itu aku selalu, atau takut misalnya mau keluar, selalu ingat ini sih. The world is bigger than the people who made you feel small. Jadi berkelanalah di bumi Allah yang besar ini, karena lebih banyak orang-orang di luar sana daripada orang-orang yang membuat dirimu merasa kecil. Gitu sih, Pak. Yes, wow, amazing. Keren. Amazing gitu ya. Kalah Oke. hikmahnya nih, Mas. Iya. Kita juga harus cari kosakata amazing nih. Jadi, Tapi emang bener ya. Sepantaran. Pinter lupa cepet ya gitu. Aku mau translate gimana gitu ya. Oke. Ya, silakan Bundo. Seperti apa closing statementnya? Intinya menulis adalah menulis untuk peradaban. Jadi terus berkarya, karena berkarya itu memperpanjang umur. Oke. Salam literasi. Oh, Masya Allah. Literat sekali ya. Oke, sahabat semuanya, senang dan bahagia tentunya kita dengan narasumber hebat dan inspirator penting di negeri ini, apalagi ini begitu tinggi, sobat, yang dimana memang kalau bicara literasi di Minangkabau memang banyak dulu tokoh-tokoh besar dari Minangkabau. Kita berharap dari didikan Bunda dan juga generasi yang optimis, kembali Minangkabau, Sumatera Barat menjadi gerbang penggerak bangsa ini di masa mendatang. Barangkali demikian dulu kebersamaan kita. Tetaplah di sini selamanya. Sisi lain Aspen. Saya Zulfahmi Adi. Dila SPD. Saya Dayu. Mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.